saya ini kan banyak bicara tentang komunikasi. Saya selalu ngasih contoh di kelas saya, orang yang public speakingnya bagus sekali itu adalah Bapak Yusuf Kalla. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya Pak. Bapak kalau ngomong itu lucu, menarik, tidak membosankan, tidak ada yang tidur, banyak ketawanya gitu. Iya. Bapak persiapannya gimana Pak? Justru yang hanya ingin mengetahui background-nya pertemuan itu apa. Itu Siapa penting. yang hadir itu penting. Background-nya apa? Nah, ini tips ya. Oke. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah, itu saja. Jadi modalnya. tahu siapa yang akan hadir, tujuannya apa, dan background pertemuan itu apa. Itu cukup untuk Bapak? Cukup itu. Untuk mengolah? Mencari informasinya ya Pak? Iya. Mencari joke-nya ya? Nah, itulah gunanya kita membaca. Karena kalau, dan samping itu juga kalau ada ceramah begitu, saya tentu buka-buka buku-buku juga. Oh gitu ya? Apa sih background itu, apa yang kejadian. Nah, kalau soal humor itu datang sendiri juga tergantung suasana. Iya. Itu yang saya kagumi dia. Saya pernah bicara di, contohnya Pak? Contohnya di pertemuan Bawaslu. Hadir kira-kira 500 orang, 400 orang. Saya bicara 30 menit. Orang ketawa 45 kali. Komika lewat. Karena setelah itu, kenapa orang ketawa terus? Jadi saya ambil rekamannya, jadi hitung satu kali, berapa kali, 45 kali. Jadi 45, setiap 45 detik orang ketawa. Bapak ngomong apa yang paling lucu di situ Pak? Ya tentang politik. Tentang politik? Yang lucu-lucu tentang politik? Oh, ya, politik. Bapak masih ingat, saya waktu itu MC. Oh, MC waktu itu? Bukan di acara itu Pak, di acara Munaslup PSSI. Di Makassar? Di Makassar. Munaslup. Kita tahu PSSI itu yang nguasain orang-orang Makassar semua tuh Pak. Iya, waktu itu. Andi Darussalam, Nurdin Halid. Oh iya, Yusuf Kalla. Bapak masih ingat nggak joke-nya? Apa? Waktu itu? Ya begini, kata lain. Itu saya pakai terus Pak. Contohnya itu. Yang mana? Setiap orang bicara bola, ya, selalu mengingat kemenangan Indonesia, pertandingan Indonesia melawan Uni Soviet di Olimpiade 0-0. Itu sudah 50 tahun masih dibicara. Masih bicara kan? Bayangkan kalau kita menang, kita bicara satu abad ketika. Dan Pak JK tuh ngomong, Indonesia sebenarnya selalu nyaris menang, hampir menang, nyaris menang. Kita nyaris menang aja udah happy ya Pak. Nyaris menang, itu setengah abad bicarakan. Padahal pada pertandingan ulang kan babak belur. 4-0. Pak JK mungkin lupa. Itu yang saya pakai terus. Pak JK ngomong begini, ini Munaslup. Orang-orang bola nih. Andi Darussalam, Nurdin Halid, semua hadir Pak. Pak JK ngomong, Anda tahu tidak? Final Piala Dunia Prancis lawan Italia. Zidane yang sangat sabar itu menanduk Materazzi. Kira-kira yang dibisikkan Materazzi itu apa? Bapak masih ingat Bapak ngomong waktu itu? Kalau dikatain apa gitu biasa. Pak JK tuh ngomong, Materazzi itu bisik Zidane, mainanmu kayak pemain PSSI. Tersinggung Zidane. Orang yang sangat sabar itu kehilangan. Saya bilang, Pak JK dapat dari mana? Dan itu saya pakai di mana-mana, Pak. Luar biasa. Iya, saya ingat. Itu juga hampir 40 kali orang. Iya, betul. Saya di situ Pak, saya FC-nya. Jadi itu bagi pemain dunia itu penghinaan paling besar ya Pak. Tapi yang bicara adalah seorang wakil presiden gitu. Yang sangat ngerti bola. Tapi kan ketua PSM kan? Iyalah. Pak, saya pengen tahu Pak, ini repeat question kedua. PSM atau Makassar Utama? PSM. PSM. Karena Makassar Utama itu hanya ada batasnya, hanya 10 tahun. Tapi timnya Bapak juga kan? Saya ketua juga. Iya, ketua juga. Ya, dua-dua saya ketua waktu itu. Tapi hanya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi PSM itu kan legendaris ya. Zaman kala Tama ya Pak? Ramang, iya zaman kala Tama. Jadi saya termasuk pendiri kala Tama pertama. Oh iya, kita rapat tuh dengan siapa anaknya Pak Harto? Sigit, ya. kan? Arseto.
ngomong Pelita Jaya, ngomong Pardede Tex. Pardede Tex. Wah, Joni Pardede. Dia besar-besar itu waktu itu ya. Kamarudin Pakabean barangkali Pak ya. Bukan. Iya, Mercubuana ya Kamarudin. Oh, Mercubuana, iya. Mercubuana. Indonesia Muda zaman itu ya. Niak Mitra. Itu Niak Mitra. Akub Zainal. Medan. Surabaya. Wenas. Akub Zainal Arema. Malang betul. Dan saya pernah ketemu beliau, Bapak ngomong apa? Ini lucu banget pokoknya. Saya tuh baru tahu. Saya pengagum beliau kalau public speaking. Ternyata beliau ngomong, Mi, tahu nggak? Ini kita ngomong di Auckland, Pak. Iya. Ya waktu Bapak liburan dan saya sempat juga libur ke sana. Jadi beliau itu kadang-kadang kalau pidato itu tidak bawa teks, betul ya, Pak? Tidak pernah bawa teks. Tidak pernah bawa teks. Cuma catatan saja, catatan. Kadang-kadang cuma kertas putih ya, Pak? Iya. Jadi tim pidato beliau itu menyiapkan pidatonya adalah bukan menyiapkan, tapi mencatat apa yang sudah Bapak ngomong ya, Pak? Iya. Betul itu, Pak? Direkam, kemudian dijadikan tulisan. Iya, dijadikan tulisan. Jadi terbalik. Biasanya orang ditulis dulu baru pidato, saya pidato dulu baru ditulis. Bapak kan wapres, Pak. Nggak boleh salah ngomong. Saya menjaga tidak salah juga. Itu luar biasa. Jadi biasanya pejabat negara, apalagi wapres ya, ada punya tim penyiap pidato sendiri, dituliskan baru Bapak tinggal baca. Pak JK tuh kebalik ya, Pak? Iya. Sehingga baru setelah saya berhenti, kalau berguru ketemu teman-teman itu yang ngurus pidato, saya bilang, kalau kita tuliskan pidato Bapak, paling cuma 2 yang Bapak baca. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Di tengahnya? Di tengah kemana-mana? Nah, di tengah kemana-mana. Tapi tetap lurus. Tetap ya, itu hebatnya. Itu hebatnya gitu. jadi public speaking itu ya, kalau kita pidato itu kan harus menarik ya, Pak. Iya. Kalau nggak menarik orang tidak dengar. Dan saya tidak pernah baca punya teks pidato, apalagi punya PowerPoint. Karena saya tidak suka. Kalau saya pidato, matanya orang ke PowerPoint. Oke. Jadi saya bisa berkomunikasi, mata saya berkomunikasi. Kalau harus melihat. Iya, harus melihat. Dia lihat saya. Itu yang kita sebut dalam komunikasi itu eye contact, Pak. Eye contact, ya. Eye contact, ya. Oh. Komunikator paling top itu kalau menggunakan eye contact secara efektif, dan Pak JK itu luar biasa. Nggak ada PowerPointan, dan dia tidak membaca, teks tidak dibaca. Kalau kita membaca menundukkan eye contact hilang ya. Hilang. Public speaker kalau mau belajarlah dari Pak JK. Apalagi kalau pakai humor, kan saya selalu pakai humor apa saja. Nah, kalau kita lihat matanya orang, oh dia suka ini, kita tambah lagi. Kalau kita tidak ada eye contact, kita tidak tahu dia ketawa atau tidak. Kita tidak tahu arahnya apa dia suka. Bapak dari mana dapat humor-humor itu, Pak? Ya. Kebiasaan membaca aja sambil mendengar atau pengetahuan. Membaca justru. Bapak pengetahuan. Bapak masih rajin membaca? Oh, iya, masih. Sampai sekarang? Sekarang. Luar biasa.